Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita insyaallah masuk ke majelis yang ke-34. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya an-nawasib itu dibagi dua atau dibagi tiga. Yang pertama qismun yansibu binafsih. Yang kedua qismun yansibu bi an mudmaratin jawazan. Yang terakhir yansibu bi an mudmaratin wujuban. Kita baru membahas al-qismul awal wa hiya allati tansibu al-mudhari bi nafsiha. Ya. Kita sudah membahas tiga, yaitu an, lan, idzan. Sekarang kita akan ngambil satu lagi dari al-qismul awal, kemudian masuk ke al-qismus tsani. Kata beliau rahimahullah, wa amma kai kaf fathah ya sukun fa harfu masdarin wa nasbin. Dia adalah huruf masdar, yaitu kalau ada fiil setelah kai maka fiil itu bisa ditakwil ke masdar, ya. Wa nasbin, yaitu kalau ada fiil setelah kai itu mansub, ya. Mansub tergantung tanda nasabnya. Wa yustaratu fi an-nasb biha an tataqaddamaha lamut ta'lil lafzan. Dia dipersyaratkan untuk bisa memansubkan fi'il mudhari. Kai ini harus didahului oleh lam ta'lil. Lam yang kasroh itu biasanya li. Secara lafal. Nahu qawlihi ta'ala likai la ta'saw. Ya. Likai la ta'saw. Ini kan ada kai kemudian diawali oleh lam ta'lil. Maka kita bilang ta'saw itu mansub dengan dengan kai. Dia asma al-af'al al-khamsah. Aslinya ta'sawna, ada nunnya. Kemudian dihapus nunnya sebagai tanda nasab. Ji'tuka likai tukrimani misalnya. Aku datang agar engkau memberikanku. Ya, likai tukrimani. Jadi ini syarat. Kai memansubkan fi'il mudhari, syaratnya adalah disebutkan lam ta'lilnya. Ya. Ada lam ta'lil sebelum kai disebutkan, dilafazkan. Contohnya ini, likai la ta'sau atau ji'tu likai tukrimani. Au tataqaddamaha hadhihi lam taqdiran, atau diniatkan saja. Ya. Diniatkan. Taqdiran, tidak disebutkan tapi ada lamnya dalam niat. Nahu qawlihi ta'ala, ya. Kai la yakuna dulatan, ya. Dianggap ada sebelum kai, likai, ya. Maka kita bilang kai harfu nasbin wa masdarin la nafiyah, kemudian yakuna fi'lun mudhari'un mansub bi kai, ya. Fi'il mudhari yang mansub, yang memansubkan dia adalah kai. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ya. Nah, ini. Jadi ada lam ta'lil sebelum kai itu merupakan syarat mutlak untuk kai itu memansubkan fi'il mudhari setelahnya. Cuma lam ta'lil ini kadang terlafalkan, kadang juga tidak. Ya. Adapun fi'il mudhari setelah kai, ya mesti mansub. Ya. Mesti mansub.
Nah, ini kalau ada lam ta'lil sebelumnya. Bagaimana kalau tidak ada atau tidak ditakdirkan ada lam ta'lil? Kai itu dibilang huruf apa? Ya. Dan fi'il mudhari setelahnya itu mansub karena apa? Ini akan dibahas setelahnya. Fa idza lam tataqaddam halamu lafzan wala taqdiran kana an-nasbu bi an mudmaratin. Kalau sebelumnya tidak ada lam, ya, di lafal maupun tidak ditakdirkan, maka fi'il mudhari setelah kai tetap mansub. Ya. Tapi mansubnya itu bukan karena kai, akan tapi karena an yang disembunyikan, yang tidak disebutkan. Ya, ini untuk gampangnya. Kalau ada lam sebelum kai, maka dibilang fi'il mudhari setelahnya mansub karena kai. Kalau tidak ada lam sebelum kai, maka dibilang mansub karena an yang mudmaratan, disembunyikan. Ya. Kemudian kai, kalau dia bukan huruf nasab, karena yang mansubkan adalah an mudmaratan, kai posisinya sebagai apa dibilang? Dia kan bukan huruf nasab. Jawabannya dibilang oleh beliau di sini, wa kanat kai nafsuha harfa ta'lil. Kai itu di sini bukan huruf nasab tapi huruf ta'lil seperti lam tadi. Ya. Kalau ada lam ta'lil maka kai bukan huruf ta'lil. Ya. Kalau tidak ada lam ta'lil maka kai itulah yang menjadi huruf ta'lil. Ya, huruf ta'lil itu artinya huruf yang kalau diartikan dengan makna karena atau sebab. Ya. Ini namanya ta'lil. Barakallahu fikum. Ini pembahasan untuk kai. Intinya kai itu memansubkan fi'il mudhari dengan sendirinya kalau ada lam ta'lil sebelumnya. Ya. Kalau tidak ada lam ta'lil sebelumnya, maka dia mansub dengan an yang tidak dinampakkan. Kemudian wa ammal qismus tsani, macam kedua dari huruf-huruf yang disebutkan sebelumnya, yang mana fi'il mudhari itu setelahnya mansub, setelah huruf ini. Macam kedua dari huruf-huruf ini adalah wa huwa allazi yansibul fi'lal mudhari'a biwasitati an mudmaratin ba'dahu jawazan. Ya. Huruf-huruf yang mana fi'il mudhari setelahnya mansub tapi dengan an, bukan dengan dia sendiri, ya. Dengan an yang disembunyikan, tapi disembunyikannya ini jawazan, yaitu muncul boleh, ya. Disembunyikan juga boleh, ya. Yang macam seperti ini memansubkan tapi yang setelahnya dengan setelahnya itu an, jawazan, itu harfun wahid, cuma satu. Wa huwa lamut ta'lil, lam yang bermakna karena atau supaya atau agar. Wa 'abbara 'anha al-mu'allifu bilami kai. Tapi di matan disebutkan lam kai, bukan lam ta'lil. Kenapa disebut lam kai? Lishtirakihima fid dalalah 'ala ta'lil. Disebut lam ini dengan sebutan kai karena maknanya sama dengan kai, yaitu menunjukkan sebab atau karena, ya. Barakallahu fikum. Misaluha qawluhu ta'ala liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ya. Yaghfiru fi'il mudhari. Sebelumnya ada lam ta'lil li, ya. Jadinya liyaghfira. Apa yang mansubkan? Kita bilang lamnya lam ta'lil, kemudian fi'il mudhari'nya mansub karena an mudmaratan jawazan. Jawazan. Kenapa dibilang jawazan? Karena kadang kelihatan an itu kalau setelah lam ta'lil. Ya. Wa qawluhu jalla sya'nuhu liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat. Na'udzubillah.
liyu'adziballah. Ya. Ini juga sama. Lam ta'lil yu'adziba fi'lun mudhari'un mansub bi an mudmaratin jawazan. Jadi intinya lam ini bukan dia yang menyebabkan fi'il mudhari setelahnya mansub. Bukan dia, akan tapi an yang disembunyikan itulah yang memansubkan. Kenapa dibilang jawazan? Karena an setelah lam itu bisa muncul. Ya. Contohnya ji'tu litukrimani, boleh. Kamu bilang ji'tu li'an tukrimani juga boleh, ada annya. Ya. Amiltu li'adkhulal jannata, boleh. Amiltu li'an, pakai an, li'an adkhulal jannata juga boleh. Ya. Talabtul ilma li atafaqqaha, ya. Atau talabtul ilma li an atafaqqaha, boleh. Itu maksudnya jawazan. Jadi boleh hilang, boleh muncul. Yang kayak gini cuma an sendiri, ya cuma lam ta'lil. Itu huruf-huruf yang mana fi'il mudhari setelahnya mansub dengan an mudmaratin jawazan cuma lam ta'lil. Ya. Kemudian al-qismus salis, ya, macam ketiga dari huruf-huruf yang mana fi'il mudhari setelahnya mansub. Ya. Kata beliau, wa ammal qismus salis wa huwa alladhi yansibu al-fi'l al-mudhari'a biwasitati an mudmaratin wujuban fa khamsatu ahruf, ya. Huruf yang mana fi'il mudhari setelahnya mansub dengan an wujuban, mudmarah wujuban, itu ada 5, ya. Jadi totalnya tadi tansib bi nafsi ada 4. Kemudian tansib bi an mudmaratin jawazan ada 1, sudah 5. Kemudian ini terakhir bi an mudmaratin wujuban ada 5. Berarti 5 tambah 5 10. Ada 5. Ya. Itu yang mansubkan an tapi enggak boleh muncul. Ya. Al-awwal lamul juhudi. Lam juhud. Tadi kan lamut ta'lil. Kalau sekarang lamul juhud. Lam ta'lil karena dia bermakna sebab. Kalau lam juhud karena dia bermakna juhud. Juhud itu artinya menafikan, ya. Meniadakan. Diartikan dengan tidak atau yang semacamnya. Ya, kenapa disebut lam juhud, lam nafi? Karena setelah lam ini sebelum lam ini selalu ada nafi. Ya, dengan bahasa lain lam ini selalu bergandengan dengan nafi. Makanya dibilang lam juhud, ya. Lam nafi. Wa dhabituha an tusbaqa bima kana aw lam yakun. Ya, ciri-ciri lam juhud adalah dia didahului oleh ma kana, ya. Manafiyah dengan kana fi'il madhi, ya, fi'il naqis. Atau lam yakun, lam huruf nafi dengan yakun, ya. Famisalul awal, contoh yang pertama yaitu makana. Sebelumnya makana, qaulu ta'ala ma kana Allahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaih. Syahidnya liyazara, ya. Aslinya kan yazaru, ya. Ya. Yazaru ada wawunya dihapus. Wazara, ya. Kalau fi'il madhinya ada wawunya. Wazara, kemudian yazaru. Aslinya yauzaru, ya. Sudah lewat di sharaf, kalau ada fi'il misal wawi biasanya wawunya dihapus di fi'il mudhari'nya. Wakala yakilu, ya. Warisa yarisu. Begitupun ini, wazara yazaru.
Syahidnya di situ yazara mansub. Sebelumnya ada lamul juhud. Kenapa dibilang lam juhud? Karena sebelumnya ada nafi makana. Yang mansubkan apakah lam juhud? Bukan. Yang mansubkan adalah an mudmaratin wujuban. Ya. Seolah-olah dibilang li an yazara. Ya. Tapi annya nggak boleh dimunculkan. Berarti cara mengi'rabnya adalah liyazara lamul juhud yazara fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban. Ya. Mansub karena an. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Wa qawluhu subhanah, contoh yang lain ya, lam juhud sebelumnya makana adalah wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Yu'adzibahum aslinya yu'adzibu. Azzaba yu'adzibu. Di sini mansub, kenapa? Karena sebelumnya ada lam juhud. Yang mana ini ciri-ciri berarti ada an mudmaratin wujuban sebelumnya. Sebelum fi'il mudhari. Ya, kalau dimunculkan seolah-olah dibilang li an yu'adzibahum. Ini lam juhud, ciri-cirinya sebelumnya ada makana. Jadi ketika di i'rab kita bilang liyu'adzibahum lamul juhud mabniun 'alal kasri, yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatul zahirah. Ya. Adapun hum dhamirun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Wa misalus tsani qauluhu jalla dzikruh, contoh yang kedua yaitu lam juhud diawali oleh lam yakun ya, fi'il mudhari. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Syahidnya liyaghfira. Sama kita bilang lamul juhud mabniun 'alal kasri. Yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratin wujuban. Ya. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa alihi wasallam.